Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dari cerita-cerita terbaru kita. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa siapin kopi terlebih dahulu, biar dengerinnya fokus. Langsung saja kita mulai ceritanya. Kedatangan di desa Lembayung, 3 sahabat, Andra, Raka, dan Nita, memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan mereka di sebuah desa terpencil bernama Lembayung. Desa itu terletak di kaki gunung, jauh dari hiruk-pikuk kota, terkenal dengan suasana mistisnya. Raka, yang gemar mendokumentasikan cerita rakyat, mendengar tentang mitos desa ini. Konon setiap malam Jumat, suara nyanyian misterius terdengar dari tengah hutan. Mereka tiba saat senja. Jalan berbatu membawa mereka melewati sawah dan hutan kecil sebelum akhirnya masuk ke desa. Udara dingin menggigit dan bau tanah basah bercampur dengan aroma bunga kamboja menyambut mereka. Rumah-rumah di desa itu sederhana, sebagian besar terbuat dari kayu dan bambu. Dengan beberapa di antaranya tampak sudah sangat tua. Warga desa menyambut dengan ramah, meski ada rasa canggung yang sulit dijelaskan. "Selamat datang di desa Lembayung," ujar Pak Darto, kepala desa. "Tapi hati-hati, jangan terlalu jauh ke hutan saat malam. Kami tak ingin ada hal buruk terjadi." Nita, yang penasaran, bertanya, "Hal buruk seperti apa, Pak?" Pak Darto menghela napas panjang. "Sudah banyak yang hilang, Nak. Suara nyanyian itu bukan milik manusia." Malam pertama mereka berlalu tanpa kejadian aneh. Namun, saat malam kedua tiba, suara itu datang lembut, namun menusuk ke tulang. Suara nyanyian perempuan, merdu dan penuh kegetiran, terdengar dari arah hutan. Andra, yang skeptis, memutuskan untuk mencari asal suara itu. "Kita di sini untuk membuktikan mitos," katanya sambil membawa senter dan kamera. Raka dan Nita ragu-ragu, tapi akhirnya mengikuti. Hutan di malam hari begitu gelap, hanya diterangi oleh sinar bulan yang terhalang ranting pohon. Suara itu semakin jelas, seperti memanggil mereka. "Ini pasti cuma warga desa yang mau menakut-nakuti kita," gumam Andra, meski nadanya terdengar kurang yakin. Namun, ketika mereka semakin masuk ke dalam hutan, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Pohon-pohon di sekitar mereka tampak berubah, kulitnya mengelupas, dan seperti ada wajah-wajah mengerikan terpahat di batangnya. "Aku rasa kita harus kembali," bisik Nita dengan suara bergetar. Tetapi sebelum mereka sempat berbalik, suara itu berhenti, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Ketika mereka memutuskan untuk kembali ke desa, tiba-tiba suara langkah berat terdengar dari arah mereka datang. Andra mematikan senternya, dan mereka bersembunyi di balik semak-semak. Sosok tinggi dengan rambut panjang menjuntai, mengenakan kain putih kumal, berjalan pelan ke arah mereka. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi auranya sangat dingin dan menakutkan. Sosok itu berhenti tepat di depan mereka, seperti mencium kehadiran mereka. Tiba-tiba, ia menoleh cepat ke arah semak tempat mereka bersembunyi, memperlihatkan wajah penuh luka dan mata kosong. Nita tak bisa menahan jeritanya, membuat sosok itu bergerak cepat ke arah mereka. Mereka berlari sekencang mungkin, namun rasa dingin menyelimuti tubuh mereka, membuat kaki terasa berat. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari hutan, tapi sosok itu tetap ada dalam bayangan mereka. Kembali ke rumah penginapan, Pak Darto tampak cemas melihat mereka. "Kalian masuk ke hutan dia?" tanyanya dengan nada tajam. Ketiganya mengangguk. Pak Darto mendesah, "Ada alasan kenapa kami melarang siapapun ke sana. Itu tempat terkutuk." Dari cerita Pak Darto, mereka tahu bahwa ratusan tahun lalu, seorang wanita bernama Laksmi tinggal di desa itu. Laksmi adalah seorang penari, tetapi ia juga seorang dukun yang kuat. Dia jatuh cinta pada seorang pemuda desa. Namun pemuda itu mengkhianatinya dengan hati hancur. Laksmi melarikan diri ke hutan dan melakukan ritual mengerikan, mengutuk desa agar tak ada kebahagiaan yang bertahan lama. Laksmi tidak pernah ditemukan, tapi nyanyiannya tetap ada. Kata Pak Darto, ia memanggil orang untuk masuk ke hutannya,
tidak semua bisa keluar seperti kalian. Malam itu, suara nyanyian kembali terdengar, ini lebih dekat, seolah tepat di luar jendela mereka. Andra, Nita, dan Raka memutuskan untuk keluar dan menghadapi Laksmi sekali lagi. Mereka percaya, jika menemukan tempat ritualnya, mereka bisa memutus kutukan itu. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah altar tua dengan sisa-sisa lilin dan kain merah. Di sana, mereka membaca mantra yang diajarkan oleh Pak Darto. Namun, saat mereka mulai melafalkan mantra, sosok Laksmi muncul, wajahnya penuh kebencian. Dengan suara nyaring, ia berkata, kalian tidak bisa mengusirku, desa ini milikku. Hutan seolah hidup, ranting-ranting bergerak, mencoba meraih mereka. Namun, Raka, yang memegang salah satu dupa, berhasil membakarnya. Asap tebal membubung, dan suara jeritan Laksmi memenuhi udara. Sosoknya perlahan menghilang, bersama dengan nyanyiannya. Namun, ketika mereka kembali ke desa, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Desa itu kosong, tidak ada satupun warga yang tersisa, seolah desa itu lenyap bersamaan dengan Laksmi. Mereka meninggalkan tempat itu dengan hati berat, bertanya-tanya apakah kutukan benar-benar berakhir, atau justru baru saja dimulai. Kehilangan dalam keheningan, setelah meninggalkan desa Lembayung yang kosong, Andra, Raka, dan Nita kembali ke kota dengan pikiran penuh pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin seluruh desa lenyap begitu saja? Namun, mereka sepakat untuk tidak membahasnya lebih jauh, berharap waktu akan menghapus bayangan menyeramkan yang menghantui mereka. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sementara. Beberapa hari kemudian, Nita mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di hutan Lembayung, mendengar suara nyanyian yang sama. Tetapi kali ini suara itu menyebut namanya. Suara itu terdengar begitu dekat, dan membuatnya terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di tempat lain, Andra, yang mencoba meninjau ulang rekaman dari kameranya, menemukan sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sosok Laksmi berdiri di belakang mereka, menatap tajam ke arah kamera. Aku rasa kita membawa sesuatu dari desa itu, gumamnya sambil gemetar. Raka, yang selama ini berpikir mereka sudah lepas dari ancaman, mulai melihat hal-hal aneh. Di apartemennya, bunga kamboja segar selalu muncul di mejanya setiap pagi, meskipun ia yakin tidak pernah membelinya. Bau dupa menyengat memenuhi ruangan. Dan terkadang ia mendengar langkah kaki di tengah malam. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk bertemu dan membicarakan kejadian-kejadian ganjil ini. Kutukan itu belum selesai, kata Nita dengan nada panik. Laksmi mungkin tidak bisa meninggalkan hutan, tapi dia tahu di mana kita. Andra mengusulkan untuk kembali ke desa dan mencari jawaban. Awalnya, Nita menolak. Tetapi ketika mimpi-mimpi buruknya semakin intens, ia akhirnya setuju. Mereka kembali ke desa Lembayung. Tetapi kali ini suasananya berbeda. Desa itu masih kosong, tetapi udara terasa lebih berat, seolah-olah sesuatu sedang menunggu. Pohon-pohon di sekitar desa tampak lebih gelap, dan suara nyanyian kembali terdengar, meskipun sangat pelan. Mereka mencari Pak Darto, berharap menemukan petunjuk. Di rumahnya, mereka menemukan sebuah buku tua berisi catatan tentang ritual yang pernah dilakukan Laksmi. Di salah satu halaman, terdapat sebuah peta menuju tempat yang disebut gerbang akhir. Tempat di mana kutukan Laksmi pertama kali dilancarkan. Kalau kita menghancurkan tempat ini, mungkin kita bisa benar-benar membebaskan diri, kata Raka sambil menggenggam buku itu erat. Mengikuti peta itu, mereka masuk lebih jauh ke dalam hutan, melewati jalur yang dipenuhi oleh pohon-pohon bengkok. Perjalanan mereka terasa semakin berat, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mencoba menghentikan langkah mereka. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak lebat. Di dalamnya, terdapat lingkaran batu dengan simbol-simbol aneh yang terukir di lantai. Bau busuk menyengat hidung mereka, dan hawa dingin menusuk kulit saat mereka mencoba membaca mantra dari buku itu. Nyanyian Laksmi terdengar semakin keras. Sosoknya muncul di tengah lingkaran batu. Kali ini lebih nyata daripada sebelumnya. Kalian tidak akan pernah menghancurkan apa yang sudah menjadi milikku, teriaknya. Laksmi menyerang mereka dengan kekuatan yang mengendalikan hutan. Ranting-ranting bergerak seperti ular, mencoba meraih mereka. Namun,
Raka menyalakan dupa yang mereka bawa, membuat sosok Laksmi sedikit melemah. Nita, dengan keberanian yang muncul entah dari mana, mengambil sebuah pisau keris yang ia temukan di altar. Ia menusukkan keris itu ke pusat lingkaran batu, menyebabkan ledakan cahaya yang menyilaukan. Ketika cahaya itu mereda, hutan tampak kembali normal. Sosok Laksmi menghilang, dan suara nyanyian berhenti. Mereka keluar dari gua dengan tubuh lelah. Tetapi hati mereka terasa lebih ringan saat kembali ke desa. Mereka melihat tanda-tanda kehidupan. Beberapa warga desa mulai muncul dari rumah-rumah yang tadinya kosong, seolah-olah mereka baru terbangun dari tidur panjang. Pak Darto menyambut mereka dengan senyum lega. "Kalian telah menyelamatkan kami," katanya. Namun, ketika mereka berpamitan untuk pulang, Raka merasa ada yang aneh. Di sudut matanya, ia melihat bayangan Laksmi berdiri di tepi hutan, tersenyum samar sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Meskipun mereka berhasil mematahkan kutukan, ketiganya sadar bahwa Laksmi tidak sepenuhnya lenyap. Ada bagian dari dirinya yang tetap terikat pada hutan Lembayung, menunggu kesempatan untuk kembali, dan setiap kali bulan purnama tiba, nyanyian itu terdengar kembali, mengingatkan mereka bahwa beberapa kutukan tidak pernah benar-benar berakhir. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap pendapat dan masukan dari kalian. Dan jika ingin mendukung channel ini lebih jauh, kalian bisa berikan super thanks. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan konten terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.